Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, kita lanjutkan lagi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari pelajaran 3, Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 4, Masa Kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mutiara hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat 78. Jadi Allah berfirman bahwa ada rasul yang sudah diceritakan kisahnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga ada yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar 1.4. Setelah mempelajari pelajaran 4 ini, kalian diharapkan dapat menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. 2.4. Membiasakan perilaku jujur sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. 3.4. Mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. 4.4. Menceritakan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kompetensi dasar pelajaran 4, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Peta konsep. Di situ ada bagan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi pada pelajaran 4 ini kita akan mempelajari apa saja. Di situ ada yang pertama, keadaan penduduk Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW lahir. Yang keempat, silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, di bawah peta konsep bagian itu ada sebuah gambar. Ayo amati gambar. Amatilah gambar berikut ini. Di situ ada gajah-gajah. Nah, kalian lihat di halaman 35 di buku paket. Nah, di situ ada ayo bertanya. Nomor 1, tahukah kamu kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Nomor 2, di manakah Nabi Muhammad SAW lahir? Nomor 3, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Itu pertanyaan yang harus kalian jawab nanti di link yang akan Ustadz share. Nah, selanjutnya kita akan menyimak materi. Pendalaman materi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Jadi beliau sama seperti kita. Beliau mempunyai ayah, ibu, paman, dan juga kakek. Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan seperti bayi-bayi lainnya. Pernahkah kalian mengikuti perayaan Maulid Nabi? Tentu pernah. Jika pernah, kalian tahu tidak apa tujuan perayaan Maulid Nabi itu? Ya, betul. Perayaan Maulid Nabi itu adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Bulan apakah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dilaksanakan? Nah, kalian akan tahu jawabannya setelah ini.
Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Jadi beliau dilahirkan di kota Makkah, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi beliau dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat Nabi sebelum lahir ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya yang begitu banyak. Nah, namun pasukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Dengan batu panas yang dibawa oleh burung ababil yang dijatuhkan, sehingga pasukan gajah itu semuanya kalah. Semua pasukan gajah itu mati karena terkena jatuhan batu api neraka yang sangat panas, sehingga pasukan bergajah itu semuanya bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Jadi itulah rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi yatim, artinya tidak mempunyai ayah, karena ayah beliau telah meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Jadi beliau tidak memiliki ayah sejak di kandungan. Ketika lahir pun beliau sudah tidak memiliki ayah atau yatim. Baik Anda sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Belum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.